Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua kelas 9, ayo cepat bangun. Yang belum bangun, yang sudah bangun siap di depan laptopnya atau di HP-nya masing-masing untuk mengikuti pembelajaran daring bahasa Inggris. Anak-anak, sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita berdoa dulu bersama-sama supaya pembelajaran ini bisa kamu terima dengan mudah dan lancar, sehingga kamu akan selalu ingat dan pada saat ulangan akhir semester nanti kamu bisa mengerjakan soal yang diberikan dengan lancar dan benar semua. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Anak-anak, coba diperhatikan. Hari ini Bun akan menyampaikan semua ringkasan materi yang kita bahas mulai dari awal sampai minggu kemarin, ya. Itu nanti materi itulah yang akan keluar pada pas ganjil 2 minggu lagi, pada tanggal 30 November dimulai ulangan akhir semester, ya. Nah, maka dari itu perhatikan ringkasan yang saya berikan ini nanti semuanya akan keluar dalam ulangan tersebut. Hari ini saya sampaikan seluruh materi yang ada di semester ganjil. Untuk minggu depan akan saya beri latihan soal terkait dengan materi, seluruh materi semester ganjil, ya. Coba diperhatikan, kita flashback ke belakang, ya. Kita mengulas lagi. Ini kita buat unit 6, ya. Pada saat pertama kali kita membahas, kita belajar tentang expressing of hopes atau wishes atau prayers, ya. Di sini menunjukkan bahwa expressing ini adalah harapan, doa, keinginan, ya, yang disampaikan kepada orang lain. Jadi expressing of hopes di situ untuk apa? To convey our hope, wishes, or praise to other. Jadi harapan yang disampaikan kepada orang lain. For example, contohnya apa saja? Bila kalimat itu I hope everything is or will be alright, responnya I hope so. Apakah kalau ada expressing I hope everything is atau will be alright harus dijawab I hope so? No, ya. You can answer atau you can respond thank you, thanks, and so on, ya. Itu kita hanya flashback aja. For example, ya, good luck with your test, thanks, great, dan seterusnya, ya. Kemudian selain expressing of hopes, ada lagi yang namanya expressing of congratulation or compliment, ya. Di sini diharapkan bahwa expressing ini digunakan untuk memberikan ucapan selamat kepada orang lain tentang kesuksesannya atau kemampuannya, ya. Maka dari itu, kalau ada
dari teman kamu atau keluargamu yang sedang menerima kesuksesan, maka kamu bisa mengucapkan congratulations on being elected as best students. Itu for example, contoh ya. Responnya apa? Thank you, thanks. Nah, jadi kalau ada orang yang menikmati, for example ya, your friends get the best or the great one of competition ya. Teman kamu ada yang mengikuti kompetisi dan dia merupakan the bestnya ya, yang paling bagus. Maka kamu bisa mengucapkan itu tadi, I approve of you, for example, bisa ya. Atau well done, oke ya. Responnya bagaimana? Itu tadi, thanks, thank you. Nah itu. Jadi kalau ada orang yang mengucapkan selamat, kamu jangan diam saja, dijawab kata thanks atau thanks you. Nah, ini dua expression yang nanti akan keluar dalam ulangan akhir semester. Kemudian selain itu ada conjunction ya. Conjunction di sini menggunakan so that, to, in order to. Lantas so that itu digunakan untuk apa? So that itu setelah kata so that itu diikuti oleh subjek baru kata kerja ya. Itu bedanya ya, karena semuanya itu mempunyai arti yang sama. So that sama in order to artinya sama, supaya, agar, supaya. Dua kalimat dijadikan satu kalimat. Bedanya kalau so that diikuti oleh subjek. For example, we should eat enough fruit so that we will be healthy. Yang subjeknya mana? Kata we itu adalah subjek, will be itu adalah sebagai kata kerjanya ya. Kemudian selain itu kata to itu diikuti oleh kata kerja bentuk pertama. Jadi to itu conjunction to itu must be followed by verb one, diikuti oleh kata kerja pertama. Kamu perhatikan, we should eat breakfast to itu conjunctionnya do our activities. Kata do di situ adalah verb one, kata kerja bentuk pertama. Sekarang yang in order to itu adalah digunakan untuk sama menggabung dua kalimat, tetapi kalau in order to setelah itu diikuti oleh kata kerja, tidak diikuti oleh subjek tetapi langsung kata kerja. Inilah bedanya kata so that dan in order to yang digunakan sebagai kata penghubung atau conjunction ya. Jadi for example, we should eat enough in order to be healthy. Nah, kata be di situ adalah fungsinya sebagai kata kerja ya. Nah, anak-anak paham ya untuk penggunaan conjunction ini? Setelah kata penghubung so that, to, in order to, materi yang akan keluar lagi di dalam ulangan akhir semester nanti yaitu berupa bacaan atau teks. Teks ini meliputi prosedur teks dan naratif teks, karena dua teks ini yang kita bahas pada semester ganjil. Prosedur teks itu digunakan untuk apa? Prosedur teks is used to explain how people make or do something step by step. Jadi dikatakan prosedur teks itu adalah bacaan yang menjelaskan bagaimana orang tersebut melakukan atau membuat sesuatu dengan langkah
langkahnya, ya. Di dalam prosedur text itu ada generic of structure-nya. Maksudnya generic structure itu apa? Generic structure itu adalah bagian atau the part of procedure text, ya. Bagian yang ada di procedure text antara lain adalah aim, goal. Kata aim atau goal ini or title itu biasanya tercantum di awal atau di atas sendiri sebagai title, judul. Kemudian after goal or aim or title itu adalah ingredients or materials. Ini bahan-bahannya. Terus yang terakhir itu adalah the steps atau the method, ya. Ini juga kita flashback, ya. Contohnya for example, ya. Di sini ada for example how to make orange juice. Kata how to make orange juice inilah yang sebagai goalnya atau sebagai aim-nya atau the title-nya. So if you answer a question by what is the goal atau what is the purpose of the text, apa tujuannya? Tujuannya adalah ini, how to make orange juice. Kemudian ingredientnya, ingredient or material. Ini adalah bahan-bahannya yang terdiri dari, karena di sini adalah make orange juice, jelas ada fresh orange, ada sugar water, ice cup, boil water, dan and so on, ya. Kemudian how to make is the same step or the method. Ini ada runtutannya. Biasanya ada kata first, second, next, and then, finally, serve. Nah, ini kalimat yang terakhir. Ini biasanya selalu menggunakan kata kerja bentuk pertama yang fungsinya sebagai kalimat perintah, ya. Ini contoh sebagai prosedur text, ya. Nah, ini sudah ada. Ini adalah the aim or the goal-nya, ini adalah materialnya, ini adalah step-nya or the methods. Jadi kalau nanti kamu ada pertanyaan yang mengacu pada bacaan di atas, harus kamu fahami terlebih dahulu bacaan ini. Setelah kamu fahami bacaan ini, maka langkah selanjutnya harus difahami pertanyaannya, ya. Kemudian naratif teks, ya. Naratif teks itu bagiannya, the part of narrative itu ada orientation. Orientation itu yang menceritakan karakter, orangnya, tempatnya, waktunya, itu namanya orientation. Ini biasanya di awal paragraf, the first paragraph, ya. Kemudian ada complication. Complication ini adalah sebuah permasalahan. Di dalam cerita naratif teks tidak mungkin tidak ada complication. Karena apa? Supaya lebih menarik cerita tersebut, maka penulis pasti akan memberikan complication. Nah, complication ini adalah the main character face a complication. Karakter yang utama, pemain utama itu yang sedang menghadapi permasalahannya. Kemudian ada resolution. Resolution ini adalah endingnya, ya. Jadi langkah-langkah untuk menanggulangi complication itu apa? Itu tercantum di paragraf yang namanya resolution. Biasanya naratif teks itu ada yang namanya terakhir, ya, in orientation. Ini biasanya endingnya. Tapi kadangkala orang itu langsung dimasukkan di dalam resolution, itu sudah merupakan sebuah endingnya, ya. Endingnya apa? Happy or sad, ya itu. Kemudian di dalam naratif teks
itu biasanya kalimat tersebut menggunakan bentuk simple past tense dan simple present perfect tense. Di sini ada dua bentuk simple past tense, tetapi simple past tense di sini contohnya kamu lihat yang ada di sampingnya, ada yang langsung menggunakan kata kerja bentuk kedua, terus ada yang hanya menggunakan be. Kalau menggunakan be, maka bentuk past tense-nya adalah memakai was atau were. Kamu pilih salah satu, disesuaikan dengan subjek. For example, the teacher came. Ini adalah came is the verb to. Terus I was a stamp collector. Was here is be, ya, dibentuk past tense menjadi was. Bentuk negatifnya tinggal menambah kata not, tetapi kata kerja yang tadi di awal bentuk kalimat positifnya kata kerja kedua, maka kalau bentuk negatif dirubah menjadi kata kerja bentuk pertama. Kemudian interrogatifnya bagaimana? Tinggal menambah did aja diletakkan di depan, kemudian yang lainnya sama seperti bentuk negatif, tinggal notnya saja dihilangkan, ya. Nah, kemudian lanjutnya bentuk present perfect. Ini yang kemarin banyak yang salah mengerjakannya. Kamu ingat, kalau di sini rumusnya sudah jelas. Bentuk kalimat positif menggunakan have atau has, disesuaikan dengan subjeknya, diikuti oleh kata kerja bentuk ketiga. Kemarin banyak yang mendapat nilai 0 karena di situ setelah kata have atau has diikuti oleh been dan kata kerja bentuk ketiga, itu jelas salah. Kalau present perfect tense itu hanya kata bantu has atau have diikuti oleh kata kerja bentuk ketiga tanpa been. Kalau been itu bila kata kerjanya ini tidak ada dan adanya hanya be, maka menjadi been. Ini yang kemarin saya beri latihan soalnya, saya lihat di formnya tim, kamu mengerjakannya banyak yang salah di hal tersebut. Maka dari itu perhatikan, nanti kalau pada saat ulangan akhir semester kamu saya suruh milih, harus teliti, jangan asal ngeklik, ya. Perhatikan, for example, they have lived in Jakarta for a long time. Kata lived ini adalah verb 3. Have di sini yang digunakan karena subjeknya they, ya. Subjek yang orang lebih dari satu itu mesti memakai have. Kalau orang itu tunggal maka pakai has, atau benda itu tunggal maka pakai has, ya. He has learned English for 1 year. Ciri dari present perfect tense itu ada kata for di sini, ya, sebagai kata keterangan waktu. Selain ini ada since juga. Jadi kadangkala present perfect tense itu bisa ditunjukkan, kalau ini adalah present perfect, ada kata for atau since. Kemudian bentuk negatifnya kamu perhatikan, for example, they have not lived. Kata lived ini tetap kata kerja bentuk ketiga, tinggal menambah kata not saja setelah have, lainnya tetap. Has juga begitu. Bentuk interrogatifnya, has kita geser ke depan atau have kita geser ke depan, notnya dihilangkan. Lived kata kerja bentuk ketiga tetap. Learned ya itu tetap. Ya, anak-anak jelas ya. Kemudian lanjut contoh ini. Yang kemarin saya tunjukkan ini kalau model past tense, ya.
Yang kemarin soal kamu harus dibiasakan bila mengerjakan soal harus kamu cermati terlebih dahulu perintahnya, ya. For example, di sini sudah jelas in the past tense. Berarti come menjadi came, announce menjadi announced. Nah, announced. Terus kata play karena di sini present perfect, maka play subjeknya I menjadi have played. See subjeknya maka pakai has, live menjadi lived, ya. Kalau di sini nanti kamu diberikan garis miring, terus ada dua kata kerja dalam kurung, tapi kamu harus perhatikan dulu perintahnya. Present perfect ini, kata kerja bentuk ketiga ini sama istilahnya dengan past participle. Ya, saya ulangi. Kata kerja bentuk ketiga verb 3 itu bisa dibunyikan dengan menggunakan istilah past participle. Kalau yang di atas ini hanya namanya past tense, maka past tense harus kata kerja bentuk kedua. Tapi kalau kata yang perintah di atas menunjukkan past participle, berarti kata kerja tersebut harus dirubah menjadi verb 3, atau kamu pilih yang menunjukkan verb 3 yang mana. Jelas ya anak-anak? Nah, sekarang kita lanjut. Ini materi yang terakhir adalah advertisement, ya, iklan. Apa advertisement? Advertisement atau kalau di pinggir-pinggir jalan itu disingkat dengan tulisan seperti ini, ad, ya. Singkatannya ad, berarti ini kepanjangannya adalah advertisement. What is advertisement? Advertisement is an announcement in the form of an image or a film. Jadi announcement ini pengumuman yang ditampilkan dalam bentuk an image, gambar, ya, atau sebuah film. Kalau film itu biasanya di televisi, itu semua ada banyak sekali iklan-iklan yang kamu nikmati pada televisi atau di laptop itu sekarang, atau di HP itu sekarang. Kita ingin membuka Google, kita buka apa, di situ sudah otomatis advertisement akan keluar dengan sendirinya. Itu berupa film. Tetapi kalau an image itu biasanya di banner-banner atau di baliho di pinggir-pinggir jalan, ya, atau di newspaper or magazine, itu biasanya bentuk advertisement seperti itu. Kemudian advertisement itu digunakan untuk apa? To inform people, untuk menceritakan kepada masyarakat tentang apa? Certain produk, tentang produk tertentu. Terus tentang service, pelayanan, vacancy atau lowongan pekerjaan. Itu biasanya dicantumkan di advertisement. Kemudian advertisement itu mempunyai tujuan. Kenapa orang-orang atau masyarakat itu ingin mencantumkan sebuah produk kok memakai advertisement? Karena ini, it is used to persuade people into use the product of service in promotes. Digunakan untuk persuade, membujuk, ya ini ya, membujuk masyarakat supaya mau menggunakan produk yang dipromosikan, ya. Terus selain itu juga kalau sebagai vacancy, advertisement yang sebagai vacancy itu digunakan untuk apa? Used to encourage people to apply a job, untuk menunjukkan bahwa orang-orang tersebut itu kalau yang ingin mencari pekerjaan itu ditayangkan dalam advertisement tersebut.
Itu kalau yang vakansi. Bagaimana anak-anak? Iklan ini nanti kalau di dalam latihan soal bentuknya seperti ini. Ini for example contohnya. Jadi ini ada sebuah iklan, terus nanti ada pertanyaannya di bawah. Pertanyaan ini tidak boleh lari dari gambar atau iklan yang ada di atasnya. Jadi kamu perhatikan terlebih dahulu kalimat pertanyaannya, dianalisa. Kemudian kalau sudah dimengerti, dicari di bacaan atasnya ini. Kalau kamu tidak tahu artinya, silahkan kamu buka kamus. Dalam belajar bahasa Inggris tidak boleh bosen atau enggan open the dictionary, ya. Itu must be, harus kamu lakukan, ya. Nah, anak-anak, itu yang bisa Bu Nur sampaikan. Kemudian nanti soalnya ada multiple choice, ada juga essay. Untuk lebih detailnya bentuk soal dalam pas nanti penilaian akhir semester nanti bagaimana, nanti akan saya sampaikan minggu depan. Itu adalah minggu terakhir tayangan pembelajaran daring khusus untuk semester ganjil, ya. Terima kasih anak-anak. Ini ringkasan, silahkan dicermati, dibaca berulang-ulang supaya kamu paham, ya. Saya selalu berdoa kepada Allah supaya kamu semua menjadi siswa-siswi yang sukses dalam segala hal. Maka dari itu jangan bosan untuk membaca. Itu kuncinya kalau kamu ingin menjadi orang yang sukses. Kalau kamu tidak ingin menjadi orang yang sukses, ya sudah, tidak usah sekolah, ya. Tetap fokus dalam pembelajaran, tetap semangat, jaga kesehatan. Semoga pandemi ini, kita berdoa bersama-sama, pandemi ini bisa cepat berlalu supaya kita bisa masuk seperti biasa. Mari anak-anak, pembelajaran hari ini kita akhiri dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.